Jadi memang netizen luar biasa ya guys ya. Kalian pasti kan udah tahu tuh kalau teman kerjanya Agus itu kan udah nge-spill ya dia itu gimana. Ngomong begini, mirip yang di Jerman para netizen, jika kalian tahu sebenarnya si Agus suka sama Aji tapi Aji nggak mau, itu awal mulanya, katanya begitu. Dan gue melihat beberapa postingan Agus gitu ya, di saat dia itu masih sehat ya guys gitu kan. Memang banyak sekali postingan dance-dance-nya dia gitu yang ya slay gitu kalau menurut. Kenal terus gimana? Enggak. Baru kenal itu kurang lebih 3 minggu itu aja. Setelah Aji itu masuk di salah satu restoran tadi, nah kebetulan di situ pimpinannya adalah Mas Agus. Jadi memang netizen luar biasa ya guys ya. Kalian pasti kan udah tahu tuh kalau teman kerjanya Agus itu kan udah nge-spill ya dia itu gimana. Jadi ada komentar, selama Agus menderita, pihak manajemen kafenya, bosnya, rekan kerjanya, mana lo kok nggak peduli sama Agus, apakah semua pada dendam? Nah ini foto dari temannya Agus, udah ada yang speak up, katanya ada 5-10 karyawan resign gara-gara Agus. Jadi sepertinya Agus ini posisinya udah lumayan oke gitu. Tapi dia itu sepertinya di saat dia mengkoreksi gitu ya, bawahannya dia mungkin caranya itu kurang baik gitu, yang menyebabkan karyawannya banyak yang gak suka dan akhirnya kena mental, bahkan banyak yang keluar seperti yang kalian lihat. Gue sempat baca katanya ada kasir perempuan gitu sampai nangis-nangis gitu loh guys. Nah kemudian pencairan gue kan langsung teman Agus pick up. Nah ini gue ngeliat ada salah satu komentar yang ngomong begini, mirip yang di Jerman para netizen, jika kalian tahu sebenarnya si Agus suka sama Aji tapi Aji nggak mau, itu awal mulanya, katanya begitu. Dan gue melihat beberapa postingan Agus gitu ya, di saat dia itu masih sehat ya guys gitu kan. Memang banyak sekali postingan dance-dance-nya dia gitu yang ya slay gitu kalau menurut gue gitu, setuju gue gitu. Tapi kan itu tidak bisa langsung merujuk ke situ. Makanya kalau kata gue mah ya, Aji atau siapa bolehlah gitu diwawancara untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya seperti apa. Kok bisa sampai segitunya, sampai nekat gitu kan melakukan penyiraman tersebut. Ya guys, seiring dengan viralnya berita mengenai Mas Agus dan Aji yang baru-baru ini viral dan selalu dibahas oleh publik, dimana seorang netizen sekarang mulai mencari tahu apa penyebab sebenarnya kenapa Aji ini sampai melakukan penyiraman air keras kepada Mas Agus. Karena guys ya, kita sama-sama mengetahui bahwasanya untuk mendapatkan air keras itu butuh effort dan tidak gampang. Nah kenapa si Aji ini sampai melakukan itu kepada Mas Agus? Apakah yang melatar belakangi hal tersebut? Dan saat dicari tahu oleh netizen ini ternyata ada beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah seperti yang sudah ramai sekarang ini, bahwasanya banyak yang muncul mengatakan bahwasanya Agus ini di kerjaan terkenal mulutnya kasar guys, bahkan sering melukai itu menyakiti bawahannya atau karyawannya. Hal tersebut terbukti banyak atau ada beberapa karyawan yang resign terhadap karena tidak betah atau tidak kuat dengan mulut si Mas Agus ini. Kita juga bisa mengumpamakan ya dengan kasusnya bersama Tenovi. Tenovi aja orang yang sudah baik kepada Mas Agus ini, yang sudah membantu Mas Agus memberikan donasi sehingga tercapai 1,5 M. Dan sekarang lihatlah mulut Mas Agus kepada Tenovi, sangat-sangat kasar dan tidak bisa diterima dengan akal guys. Bahkan sekarang juga dikabarkan Mas Agus ini melaporkan Tenovi. Dan bukan hanya itu, netizen ini menemukan sebuah komentar yang mengarah kepada alasan kenapa Aji ini sampai menyiram air keras kepada Agus, apa penyebabnya. Dapat kita baca dari sebuah komentar ya, mirip yang di Jerman. Para netizen, jika kalian tahu sebenarnya si Agus ini suka sama Aji tapi Aji gak mau, itulah awal mulanya. Ceritanya panjang guys. Apakah benar ini juga salah satu faktor pemicu sehingga Aji ini menyiram air keras kepada Agus? Apakah karena Agus ini suka sama Aji, atau mungkin cinta Agus ini ditolak oleh Aji? Hal tersebutlah yang melatar belakangi akhirnya Agus ini marah, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Aji di kerjaan serba salah. Akhirnya mulutnya pedas keluarnya, bikin orang sakit hati. Dan mungkin itu juga yang menyebabkan si Aji ini kesal sehingga menyiramkan air keras kepada Agus. Cuman kita tidak tahu pastinya ya guys. Ini juga ada, tapi kita juga tidak tahu pastinya gimana ya guys. Ini juga beberapa komentar yang mengarah ke sana, karena melihat juga
gaya Agus yang baru-baru ini viral di TikTok ya. Joget-jogetnya yang menunjukkan dia itu seperti ada yang berbeda dari pria lainnya seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Memang apakah sudah lama kenal atau gimana? Enggak. Baru kenal itu kurang lebih 3 minggu itu aja. Setelah Aji itu masuk di salah satu restoran tadi, nah kebetulan di situ pimpinannya adalah Mas Agus. Nah disitulah interaksi mereka kenal antara Aji dengan Agus di situ aja. Selebihnya sebelum dari situ nggak ada perkenalan sama sekali belum. Seperti dikatakan bahwa katanya memang nggak cuma ke Aji doang gitu. Oh iya ya, lagi ramai lah. Nah, itu gimana? Ada omongan nggak dari Aji, mungkin memang semacam karyawan dari Mas Agus ini memang kena tegur lah istilahnya dari. Nah, aku belum observasi sampai ke sana ya, tapi sempat mendengar juga ada yang speak up juga dari teman-teman atau orang lain yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Agus. Ya kurang lebih keterangannya sama dengan Aji ya, gitu. Kurang lebih sama ya, cuma saya nggak mau masuk ke ranah sana karena itu faktor lain yang bukan masuk dalam ranahnya saya sebagai kuasa hukumnya Aji untuk berbicara gitu. Tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Aji dan memang ini adalah memiliki konsekuensi hukum yang memang harus dihadapi sekarang gitu. Dari Aji sendiri memang sempat mengatakan bahwa memang ini karena ada unsur sakit hati dari Aji. Ya tentu. Jadi ada mungkin perkataannya dari Agus yang kurang kurang pantas untuk disampaikan. Dan memang poinnya sebenarnya nanti akan lebih jelas di persidangan ya. Bicara terkait masalah motif dan lain-lain gitu. Memang ya saya juga nggak bisa banyak komentar terkait masalah sikap Agus terhadap Aji pada saat itu seperti apa. Mungkin nanti akan bisa terang benderang di proses persidangan. Nanti akan keterangan Aji, keterangan terdakwa akan lebih jelas, nanti akan disampaikan semua. Dia memang secara verbal aja, nggak ada fisik segala macam. Atau seperti apa? Iya, secara verbal. Ya, tapi memang dari keterangan Aji itu sempat ada agak sedikit tekanan dari fisik dari yang dilakukan oleh Agus pada saat itu ya. Cuma nanti itu harus kita pastikan lagi keterangan tersebut. Tapi sementara yang saya dapat dari keterangan Aji ya seperti itu. Dari Aji sendiri sama Mas Agus ini memang apakah sudah lama kenal atau gimana? Enggak. Baru kenal itu kurang lebih 3 minggu itu aja. Setelah Aji itu masuk di salah satu restoran tadi. Selain itu, pengacara dari Aji juga telah memberikan klarifikasinya atau tanggapan di saat dia itu dipertanyakan oleh wartawan seberapa dekat atau si Aji ini baru berapa lama sih kenal dengan Agus. Nah, di sini pengacara si Aji mengatakan bahwasanya ternyata Aji ini adalah seorang siswa yang sedang magang di perusahaan atau di tempat si Agus ini bekerja, guys. Dan juga ternyata dia juga baru kenal di sana. Lebih kurang rentan waktu 3 minggu si Aji ini kenal dengan Agus. Tetapi kita bisa dapat lihat ya guys ya, dalam waktu 3 minggu saja si Aji ini sudah bisa sampai berani menyiram air keras kepada Agus. Apakah benar rumor atau isu yang disampaikan oleh netizen sebelumnya bahwasanya Agus ini suka sama Aji? Hal lain juga dapat kita lihat dari beberapa karyawan lainnya seperti kasir atau bawahan Agus ini banyak yang mengajukan resign atau keluar dari kerjaan. Apakah itu juga penyebab dari Agus ini? Ini alasan kenapa Aji menyiram air keras kepada Pak Agus. Beliau adalah pengacara dari Aji. Ini pas saat diwawancarai oleh TV swasta. Videonya panjang kali lebar. Aku ambil poinnya aja ya teman-teman. Ya tentu. Jadi ada mungkin perkataannya dari Agus yang kurang pantas untuk disampaikan secara verbal ya, tapi memang dari keterangan Aji itu sempat ada agak sedikit tekanan dari fisik dari yang dilakukan oleh Agus pada saat itu ya. Selain perkataannya yang kurang pantas, ternyata ada tekanan fisik yang dilakukan oleh Pak Agus kepada Aji. Pengacaranya Aji mengatakan semua akan terang benderang pas saat persidangan karena nanti di sana ada korban, ada tersangka dan ada saksi. Aku salut sama pengacaranya Aji. Beliau mengatakan kepada Aji, apapun alasannya, melakukan tindak kekerasan itu tidak dibenarkan, dan Aji siap menanggung konsekuensinya. Semoga kasus Aji dan Pak Agus dan Mbak Novi cepat selesai, cepat menemukan titik terangnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang gak suka video aku, boleh di skip. Aku gak bermaksud untuk menggiring opini buruk tentang kasus ini. Aku berharap dengan adanya video aku, kita bisa mengambil hal baiknya aja, ya. Seperti apa? Seperti menjaga lisan, seperti menyelesaikan masalah, tidak harus dengan cara kekerasan. Dan caranya berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman lamun tersep karena video aku, udah di skip. Jangan nontonnya dipotong-potong terus main komen aja.
Tapi untuk yang suka video aku boleh di follow ya teman-teman. Jangan lupa di like juga, di share juga ya. Atur nuhun. Si Agus ngomong kayak gini guys, kalian yang memberikan, kalian juga harus ikhlas apapun yang terjadi. Hey Agus, hey. Kita nih ya kan warga Indonesia ya kan memberikan donasi kepada Anda itu untuk pengobatan. Untuk pengobatan, bukan buat bayar utang, buat belanja apa segala macem, bukan. Jangan mentang-mentang itu donasi jadi hak milik lo, terus lo bisa semena-mena gitu pakainya, kagak. Karena di donasi itu tertulis untuk pengobatan, Agus, untuk pengobatan, bukan buat shopping, bukan buat bayar utang, apalagi sampai begini segala macem. Bukan. Segala macem ngomong, apapun yang terjadi kita tuh harus ikhlas segala macem. Kagak bakal ikhlas, Agus, kagak bakal. Masa iya kita nih warga Indonesia donasi buat lo belanja, buat lo shopping gitu? Kayak mana? Gue nih ya ngelihat Agus ini nih ya kan, gue tuh berpikir bahwa kayaknya gue mending donasi kepada orang-orang yang menolong hewan gitu, daripada gue donasi buat orang-orang modelan kayak begini nih. Sumpah najisnya, nauzubillah min zalik, tau gak? Jadi sekarang banyak sekali yang melirik berita mengenai Mas Agus, Aji dan juga Tenovi karena sudah sangat-sangat viral ya guys ya. Dimana Agus ini sekarang menjadi sorotan banyak orang dengan tingkahnya atau dengan tidak tahu berterima kasihnya kepada Tenovi yang sudah membantunya. Dia mengatakan tidak butuh uang, tetapi kenapa dia menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Terus juga ya guys ya, dia itu seakan-akan sekarang menjadi korban karena Tenovi menarik kembali uang tersebut ke yayasan. Padahal dialah yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu memanfaatkan uang tersebut kepada tempatnya. Harusnya uang tersebut untuk mata, pengobatan mata, tapi digunakan untuk membayar hutang-hutang, belanja online dan sebagainya guys. Orang Maya kalau dapat 1,5 M teh fokus dulu sama pengobatan. Nah udah selesai pengobatan, nanti ada sisa uang, ngomong ke si Tenovi, ini ada sisa uang, boleh nggak buat bayar rumah, boleh nggak saya kurang ini, saya punya utang gini. Intinya mah komunikasi, gak bersyukur pisan. Orang mah dapat 1,5 M ya, aku juga kerja udah banting tulang jauh dari keluarga, 1,5 M asa jara rauh gitu. Ini udah depan 1,5 M, gak bersyukur, gak digunakan dengan baik, bar. Hal tersebutlah yang bernetizen geram sehingga memicu hujatan-hujatan kepada Agus. Dan juga ya guys ya, Agusnya terlalu sombong dan angkuh, merasa mungkin ada beberapa pengacara yang menyokong di belakangnya. Padahal belum tentu pengacara tersebut itu tulus untuk membantu Agus dengan melihat kasus Agus yang untuk menangnya itu benar-benar sedikit guys. Mungkin pengacara-pengacara tersebut hanya pansos atau mencari nama di balik kasus Agus dan Tenovi. Padahal kita sama-sama mengetahui ya guys ya, Tenovi itu bukan hanya didukung oleh pengacara atau orang-orang hebat, tetapi juga dikawal oleh netizen. Kalian juga pasti bakalan membantu Tenovi untuk melawan Agus ini agar Agus ini tuh sadar guys, bahwasanya dia itu di posisi yang salah, harusnya meminta maaf bukan malah melaporkan Tenovi. Ya guys, jadi telah beberapa informasi mengenai kasus atau berita Agus dan Tenovi dan juga Aji yang sekarang mendekam di penjara karena menyiram air keras kepada Agus. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan pandangannya di bawah ini sebanyak-banyaknya melalui komentar. Kami dari Itu Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.